Salah satu center dalam dunia ekonomi yang sangat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi bank dalam urgensi menjadikan moneter menjadi tiang atau pilar pengatur ekonomi suatu bangsa. Sekali ini hal terkait urgensi moneter seperti persebaran uang, kurs, dan kebijakan lainnya. Sejarah perbankan dunia. Kata bank berasal dari bahasa Italia yang berarti banque atau banca, yang berarti bangku atau parkir di Florensi pada masa Renesis melakukan transaksi. Mereka duduk di meja pertukaran uang, berbeda dengan pekerjaan. Kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk di kursi sambil bekerja di usaha perbankan itu sendiri. Itu mulai dari zaman Babilonia. Kemudian dilanjutkan dengan zaman Yunani kuno dan Romawi. Pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang. Bank Dunia diresmikan pada tanggal 1 April 1944 dalam sebuah konferensi moneter United National Monetary and Finances di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Namun pada saat Juni 1946, bank itu memulai pinjaman untuk rekonstruksi Eropa Barat setelah perang. Pada pertengahan 1950, Bank Dunia mulai memainkan peran dalam investasi infrastruktur di negara berkembang. Bank Dunia terdiri dari lembaga konvensional, yakni International Bank of Croatian, the International Finance Corporation, the Multi Central of the Investment atau ILTK. Perbankan Indonesia sendiri secara historikal eksistensinya sudah ada dalam Nusantara itu sendiri, tepatnya adalah pada saat Kerajaan Majapahit. Masyarakat Nusantara awalnya membuat mata uang secara individual menggunakan emas dan perak. Namun, dikarenakan tidak akuratan sistematikanya, pejabat kerajaan kala itu mendirikan sebuah lembaga perbankan yang memproduksi alat tukar, yaitu uang mata bobok. Seiring berjalannya waktu, dalam masa pendudukan Hindia Belanda, kolonial mendirikan wilayah bank di Jawa Dwipa, yakni The Javasche Bank. Bank-bank itu kemudian menyebar di Swarnadhipa, Borneo, Celebes, hingga Irian. Pada saat kemerdekaan, terdapat politik nasionalisasi terhadap lembaga-lembaga bentukan pemerintah Hindia Belanda maupun Jepang, termasuk The Javasche Bank itu sendiri. Nama The Javasche Bank itu pun dirubah menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral. Pada awalnya itu mengatur penyebaran uang gulden, uang Jepang, dan ori sebelum disederhanakan menjadi uang rupiah. Fungsi bank sentral yang pertama adalah melancarkan aktivitas pembayaran. Bank Indonesia sebagai bank sentral mengadakan clearing dan mengadakan uang kartal yang beredar pada bank umum. Agar dapat menjalankan fungsinya dalam melancarkan aktivitas pembayaran, Bank Indonesia juga diberikan beberapa wewenang oleh pemerintah. Salah satunya adalah untuk memberi persetujuan dan izin serta melaksanakan penyelenggaraan berbagai sistem pembayaran. Yang kedua yaitu sebagai bankir, agen, dan penasehat pemerintah. Bank sentral sebagai bankir akan melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan valuta asing, baik jual atau beli valuta asing. Bank Indonesia juga sebagai lembaga yang menerima pembayaran pajak pemerintah, serta membantu pengedaran surat berharga milik pemerintah. Sebagai agen dan penasehat, fungsi bank sentral adalah mengelola dan mengurus segala kegiatan administrasi yang berkaitan dengan hutan nasional. Yang ketiga, ada menjaga cadangan kas negara. Fungsi bank sentral yang terakhir ini adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki wewenang dalam menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan bank sentral adalah dengan menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam pemberian kredit dan penggandaan uang. Sedangkan untuk fungsi bank-bank yang dibawahnya seperti bank konvensional maupun bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang satu, sebagai lembaga perantara. Lembaga perantara yang dimaksud adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan memberikan deposit kepada masyarakat. Misalnya seperti tabungan haji, deposito, tabungan sekolah, dan tabungan lainnya. Yang kedua, sebagai penyalur dana ke masyarakat. Lembaga ini menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk produk pinjaman. Pinjaman ini juga ditetapkan oleh suku bunga kredit yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, perekonomian rakyat. Lembaga perbankan bisa menjadi elemen yang membantu perekonomian.
supaya bisa mengatasi masalah ekonomi modern yang kerap dihadapi oleh pembisnis. Lalu yang keempat, sebagai sistem pembayaran. Lembaga perbankan menjadi penyedia sistem pembayaran seperti giro, cek, pemindahan uang, kartu kredit, keliling antar bank, dan lain-lain. Jadi itu akan membantu para pebisnis. Yang kelima, sebagai penyedia jasa kegiatan perekonomian. Nah, ini tuh menjadi penyedia jasa-jasa yang berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian, seperti jasa. Nah, lalu yang keenam, terakhir, fungsi bank konvensional, yaitu sebagai agen pengembangan. Bank memiliki tugas sebagai pengumpul dana dan penyalur dana kepada masyarakat, yang mana sangat penting untuk kelancaran perjalanannya sektor real. Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dan juga konsumsi yang berkaitan dengan uang.